Yogyakarta, 19 Desember 1948. Rakyat sedang menikmati semburan matahari pagi. Mereka hidup rukun, bekerja, berdampingan, dan saling mengasihi satu sama lain. Keceriaan dan kebahagiaan senantiasa menghiasi kota Yogyakarta. Santun, tegur sapa, dan bahu-membahu. Lalu tiba-tiba, pesawat cocor merah pasukan Belanda menembaki gedung-gedung dan jalan raya. Rakyat Jogja berlarian. Mereka menyelamatkan diri, dan terdengarlah ledakan bom yang membahana. Mengguncangkan seluruh wilayah Yogyakarta. Penyerbuan Belanda telah sampai di telinga Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman yang saat itu dalam keadaan sakit segera bangkit dari ranjang dan memerintahkan Suparjo Rustam untuk melapor ke Presiden Republik Indonesia Soekarno yang saat itu sedang berada di Gedung Agung Yogyakarta. Saya minta dengan sangat agar Bung Karno turut menyingkir. Rencana saya hendak meninggalkan kota dan masuk hutan. Ikutlah Bung Karno dengan saya. Dirman, engkau seorang prajurit. Tempatmu di medan pertempuran dengan anak buahmu, dan tempatmu bukanlah pelarian bagi saya. Saya harus tinggal di sini, dan mungkin bisa berunding untuk kita dan memimpin rakyat kita semua. Kemungkinan Belanda mempertaruhkan kepala Bung Karno. Jika Bung Karno tetap tinggal di sini, Belanda mungkin menembak saya. Dalam kedua hal ini, saya menghadapi kematian. Tapi jangan khawatir, saya tidak takut. Anak-anak kita menguburkan tentara Belanda yang mati. Kita perang dengan cara yang beradab. Akan tetapi, Kami akan peringatkan kepada Belanda, kalau Belanda menyakiti Soekarno, bagi mereka tak ada ampun lagi. Belanda akan mengalami pembunuhan besar-besaran. Apakah ada instruksi terakhir sebelum saya berangkat? ya, jangan adakan pertempuran di jalanan dalam kota. Kita tidak mungkin menang. Akan tetapi, pindahkanlah tentaramu keluar kota, Dirman, dan berjuanglah sampai mati. Saya perintahkan kepadamu untuk menyebarkan tentara ke desa-desa. Isilah seluruh lurah dan bukit. Tempatkan anak buahmu di setiap semak belukar. Ini adalah perang gerilya semesta. Sekalipun kita harus kembali pada cara amputasi tanpa obat bius dan mempergunakan daun pisang sebagai perban, namun jangan biarkan dunia berkata bahwa kemerdekaan kita dihadiahkan dari dalam tas seorang diplomat. Perlihatkan kepada dunia bahwa kita membeli kemerdekaan itu dengan mahal, dengan darah, keringat, dan tekad yang tak kunjung padamu. Dan jangan keluar dari lurah dan bukit hingga presidenmu memerintahkannya. Ingatlah, sekalipun para pemimpin tertangkap, orang yang di bawahnya harus menggantikannya.
baik ia militer maupun sipil, dan Indonesia tidak akan menyerah. Jenderal Sudirman meminta Kapten Cokro Pranowo untuk mengantar istri dan anak-anaknya ke dalam benteng keraton. Jangan sekali-kali di antara tentara kita ada yang menyalahi janji, menjadi pengkhianat nusa, bangsa, dan agama. Harus kamu ingat senantiasa bahwa tiap-tiap perjuangan memakan korban. Jangan sekali-kali membuat rakyat menderita. Cukuplah mereka menanggung luka dari peperangan yang sudah berlangsung lama. Jangan sekali-kali membuat rakyat merasa terbebani oleh kita. Cukuplah mereka memikul beban atas banyaknya kesengsaraan yang telah ratusan tahun menimpa. Jenderal Sudirman memutuskan untuk bergerilya melawan Belanda dan pasukan Belanda berusaha menangkap Jenderal Sudirman, hidup atau mati. 25 Desember 1948, pasukan Jenderal Sudirman tiba di Kediri. Suasana kota sangat riuh dan bergemuruh, sedangkan pasukan Belanda berada di puncak semangat setelah berhasil merubuhkan pertahanan Kediri dari selatan. Jenderal Sudirman sangat ahli dalam strategi mengecoh lawan. Berkali-kali pasukan Belanda menyerang markas Jenderal Sudirman, namun gagal menangkap sang jenderal. Lalu, pada suatu saat di daerah Karangnongko, untuk menghindari kepungan Belanda, Suparjo menyuruh Letnan Heru Kaisar yang perawakannya mirip Jenderal Sudirman untuk menyamar dengan mengenakan mantel hijau yang selalu dipakai beliau. Itu Sudirman! Belanda pun menyerang dengan menerjunkan pasukan untuk menangkap Jenderal Sudirman yang ternyata palsu. Jenderal Sudirman pun berhasil lolos. Jenderal Sudirman dan pasukan telah sampai di daerah Sedai. Jenderal, kita dikepung Belanda. Kita tidak bisa kemana-mana. Tenang. Mari kita semua berzikir. Jenderal Sudirman dan pasukannya memakai sarung, kemudian melantunkan zikir. Rasulullah
pasukan bertanya ke Jenderal Sudirman. Pak Yai, saya penasaran, apa jimat Pak Yai? Belanda sudah mengepung, tapi kok Pak Yai tenang saja? Kamu ingin tahu? Saya punya 3 jimat. Jimat yang pertama, saya tidak pernah lepas dari bersuci. Jadi, kalau batal wudhu, kamu bawa kendi saya berwudhu. Itu jimat yang pertama. Jimat yang kedua, saya selalu sholat tepat waktu. Dan jimat yang ketiga, semua yang saya lakukan selalu tulus dan ikhlas, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk keluarga, bukan untuk institusi, bukan untuk partai, tapi untuk seluruh rakyat dan bangsa. Maret 1949, pasukan Jenderal Sudirman tiba di Desa Sobo, Kabupaten Pacitan. Strategi disusun dan logistik serta komunikasi semakin baik dengan bantuan informasi melalui pemancar radio. Selama di Sobo, beliau pun selalu mengundang dalam wayang jembu untuk menghibur masyarakat Sobo dan sekaligus memberikan penyuluhan tentang nasionalisme dan patriotisme. Kabar kekalahan tentara Belanda di berbagai wilayah Indonesia dan perjanjian yang mengharuskan Belanda keluar dari Republik Indonesia. Akhirnya, Jenderal Sudirman memutuskan kembali ke Yogyakarta untuk menemui Presiden Soekarno. Jenderal Sudirman berkata ke Presiden Soekarno, "Aku serahkan kembali negara kepada tangan dan pundak pemimpin bangsa. Tugasku sudah selesai." Terima kasih. Sekarang sudah saatnya Adinda istirahat.